Hai, kembali di channelnya Protuner Motorcycle. Jika kemarin kita sudah jajal WR155 di sirkuit, yaitu di arena adventure yang sesungguhnya. Nah, kali ini kita akan membedah seperti apa sih dalamannya WR155 yang konon paling superior di kelasnya. Jika kita bicara tentang performa mesin. Karena mesinnya sudah dibekali dengan tipe SOHC dengan 4 buah klep dan juga ada sistem VVA. Mesinnya square engine dengan kombinasi bor 58 mili dan struknya 58,7 mili. Nah, seperti apa sih dalemannya? Yuk kita bongkar yuk. Jujur saya belum familiar dengan motor ini, jadi sambil kita raba-raba. Membukanya gimana, saya juga belum paham. Karena tadi saya kira joknya ada sistem kuncinya, ternyata tidak ada. Rasanya kita harus bongkar jok dulu. Jadi oke. Jadi yang kita harus bongkar adalah joknya dulu nih. Bautnya ngumpet ternyata. Nah, untuk buka baut joknya pakai kunci L5. Jadi harap maklum, ini juga pengalaman saya pertama untuk bongkar motor ini. Oke, nah ini jadi udah kebuka joknya. Jadi langkah pertama adalah buka joknya dulu dengan kunci L5, habis itu baru covernya bisa kita buka. Oke, kita taruh tempat aman dulu. Balik lagi ke L4. Biar nggak ketuker-ketuker karena kita masih belum akrab dengan motor ini, kita kembalikan baut-bautnya. Yang ini juga kita balikin. Jadi harus buka tutup kunci dulu.
baru kita bisa membuka plastik penutupnya ini nih. Jadi begini cara bukanya. Nah, ternyata cover plastik ini dikunci menyatu dengan tangki. Nah, dan di sini ada overflow pipe. Jadi kalau kita ngisi bensin di sini kelebihan, di sini ada jalur untuk membuang bensin ke bawah. Jadi bensin terbuang ke bawah langsung ke tanah ya. Oke, setelah kita taruh, nah supaya nggak berantakan kita taruh kembali posisi kuncinya. Nah, jadi seperti ini posisi kuncinya. Nah, ini tangkinya. Ini konon menurut Yamaha ini mengusung volume sampai 8,1 liter. Dan berdasarkan pengalaman kita di Medan Adventure kemarin, konsumsi bahan bakarnya tergolong sangat irit, yaitu karena kita menempuh perjalanan hampir 200 kilometeran. Itu dari posisi full kita hanya berkurang sekitar 2-3 bar. Nah, dari sini kita bisa ngelihat ternyata nih WR155 hanya dibekali dengan satu buah radiator. Sistem pendinginan coolingnya hanya satu. Di sini ada kipas pendingin. Ini termostat. Di dalam sini ada termostat. Jadi dia untuk menjaga sampai suhu mesin ideal baru didinginkan. Nah, ini ada sistem VVA atau Variable Valve Actuation. Nah, ini salah satu kemenangan dari WR155 dibandingkan dengan yang lain, karena dengan dibekalinya sistem ini, praktis performa dari putaran bawah dan sampai putaran atas pasti lebih superior. Oke. Tadi belum kita bahas ya masalah di sini nih. Nah, baik. Jadi nih kita bahas dari sini dulu ya. Sistem gas kontannya nih. Nah, sistem gasnya sudah terpisah dengan switch. Ini menggunakan sistem fast throttle dengan 2 kabel. Ini udah mantep banget nih. Ini bakal banyak dicari modifikator buat dipasang di motor lain. Di sini juga dibekali dengan ini ada lampu hazard, ada lampu passing, dan juga ada lampu jauh dekat, lampu sen, dan klakson. Oke. Handlebar sih menurut saya kurang tinggi. Jadi ini terlalu flat di sini. Dan lihat di sini tampilannya. Ulangi lagi ya. Hai bro. Nah, tadi ada sapaan yang humanis. Jadi ketika kunci kontak kita on, ada sapaan di sini. Dan di sini speedometer menyajikan tampilan yang sangat informatif, mulai dari tachometer. Di sini ada RPM, ini ada tampilan untuk menunjukkan meter bensin, posisi gear, dan sini ada kecepatan, dan sini ada jam. Oke, di sisi lain di sini ada indikator netral, di sini ada indikator sen, lampu jauh, dan di sini ada indikator MIL atau untuk injection, dan di sini ada indikator ketika dia mesin mengalami overheat. Di sini ada indikatornya nih. Nah, di sini untuk tombol untuk mereset. Nah, itu tampilan di speedometernya. Nah, sekarang kita beralih ke sini nih. Ada apa di bagian sini? Ini ada penutup cover. Dan seperti motor yang sudah mengusung injeksi lainnya, di sini Yamaha menempatkan ini ada tanda pemasangan up. Nah, jadi ini namanya lean angle sensor, yaitu sensor ketika motor jatuh. Jadi ketika motor jatuh dan lebih dari beberapa detik, maka secara otomatis sensor ini akan mematikan mesin. Jadi untuk sistem pengamanan. Nah, di sini ada juga beberapa relay yang menurut saya ini kayaknya relay sistem pengaman kopling, dan salah satunya relay untuk sistem starter.
Oke, coba kita balikin lagi. Oke. Nah, ini ECU-nya nih. Ini ada sistem ECU. ECU-nya kecil banget ya. Tuh. P30MO. Mini banget ECU-nya. Ada logo Y. Sayang di sini tidak ada logo Yamaha. Cuma di sini tidak menampilkan vendornya dari mana. Dan kok tampilannya kecil banget ya. Imut. Oke, kalau saya lihat sih tampilan soketnya mirip banget dengan keluarganya R25 dan ECU zaman sekarang rata-rata soketnya sama. Oke. Terus oke, di sini nih. Nah, ini adalah untuk scanner. Jadi kalau kita servis di sini, scanner akan terhubung dengan konektor ini. Dan ini dibungkus sama karet. Oke, di sini ada filternya. Airbox filter. Di sini juga ada tangki cadangan untuk sistem pendingin. Ini ada tangki cadangannya. Oke, sekarang mari kita buka tangki ya. Tangkinya kita buka. Jadi untuk membuka keseluruhan baut di sini hanya diperlukan kunci L5 dan L4. Jadi cukup 2 buah kunci L untuk membuka hingga kita bisa membuka sampai ke tangki. Oke. Oke. Nah, ini. Jadi di sini ada dua soket untuk melepaskan fuel pump. Soket fuel pump ini selang bensin. Dan menurut saya sih ini satunya ampere bensin dan satunya untuk pompa. Ini sepertinya untuk pompa. Nah, ini. Jadi ini volume tangkinya 8,1 liter. Oke. Dan Yamaha juga menempatkan sistem pengaman di sini. Jadi ketika kita meletakkan di sini seperti ini. Nah, jadi dia aman. Oke. Nah, ini penampakan dari rangkanya nih. Ini rangka sudah menganut semi double cradle. Jadi ada 2 pipa besar di sini. Dan ini ke belakang. Dan sini ada throttle bodinya. Sepertinya sih spek mesin nggak beda jauh banget dari R15, Fiction dan XSR dan Sabre, almarhum Sabre ya. Nah, di sistem pendingin cuma satu. Terus di sini ini knalpotnya rada aneh nih. Jadi dari kanan sistem nih. Jadi berbeda generasi dengan Fiction yang lama. Ini sudah menganut generasi R15 Sabre dan Fiction, yaitu sistem exhaustnya udah menuju ke depan. Jadi kalau Fiction yang lama dulu exhaustnya menghadap ke kiri, kalau ini menghadap ke depan. Dan di sini ada 2 buah rangka yang menopang mesin. Sepertinya ini salah satu biang beratnya bobot dari motor ini yang mencapai di atas 130 kilo. Nah, ini ada knalpotnya dari sisi sini, belok sini dan baru menuju ke belakang. Terus saya tadi penasaran sama ini nih. Ini apa sih fungsinya? Terus gimana cara ngebukanya? Oh, ternyata dia memerlukan kunci. Oh, oke.
ternyata baterainya di sini. Sebentar, saya coba dulu ya. Nah, agak tricky juga bukanya nih. Jadi ada cover, harus dibuka pakai aki, dan ternyata Yamaha menempatkan baterainya di sini nih. Baterainya di depan ternyata. Kemarin naluri builder saya itu sudah kepikiran. Saya untuk menempatkan 2 buah sistem pendinginan dan kita bisa mengupgrade mesin di sini. Jadi kita bisa menempatkan 2 buah radiator untuk sistem pendinginannya dan kita bisa memindahkan aki di sini. Kita modifikasi sedemikian rupa. Dan ini suspensi sudah mengusung diameter as 41 mili. Jadi ini yang gede banget ya. Sedangkan komputer lainnya ada yang menggunakan Upsidon itu diameter asnya hanya 37 mili. Jadi ini setara kayak punya Ninja yang terbaru ya, Ninja ataupun R25 yang baru, R25 yang lama yang masih menggunakan teleskopik. Dia menggunakan as 41 mili seperti ini. Dan travelnya cukup panjang. Kemarin saya juga mencoba mengeksplor untuk di jalan yang keriting. Redamannya cukup bagus. Dan di sini juga sistem monoshocknya juga sudah menganut sistem adjustable preload. Jadi kita hanya bisa menggeser springnya aja ya. Nah, di sini ada sistem untuk pelindung as suspensinya di sini. Kiri dan kanan, desain spakbornya juga bagus, sistem penerangannya keren. Jadi seperti ini dalamannya. Kalau secara sisi mesin sih saya rasa sih nggak beda jauh dengan versi R15. Cuman saya pengen tahu nanti habis ini kita uji on dyno berapa powernya, berapa torsi dan horsepowernya. Nah, jadi untuk dalemannya motor ini seperti ini. Ini ada Yamaha semua menempatkan sistem karet pelindung karena ini memang motor supaya bisa diajak beradventure ya. Jadi perlu beberapa bagian memerlukan sistem pengamanan berupa karet. Oke. Oh ya nih, kalau kita melihat velg nih, spesifikasinya udah bagus nih. Nih, dia sudah menggunakan velg DID, Made in Japan. Ini, jadi kalau kita mau beradventure ria atau beroff-road ria, di sini kita tinggal mengganti ban saja. Dan sayang di sini tidak ada lubang untuk menanam stopper. Kita lihat di sisi belakang juga sudah menganut DID juga rasanya sama. Nah, komposisi peleknya itu 18 dan 21, udah tinggal adventure banget nih. Terus ini semuanya sudah siap untuk diajak adventure, ada gigi-giginya nih. Sistem belakang sudah menggunakan cakram. Ya, overall motor ini udah keren banget, cuman bagi saya kemarin problem terbesar saya ketika masuk hard enduro, trip yang panjang yang cukup menyulitkan, kita terkendala dengan bobot aja. Bobotnya cukup berat. Tapi kalau untuk kita masuk ke light enduro, motor ini udah cukup enak banget gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung ke dyno aja. Kita pasangin lagi dan kita uji dyno berapa powernya nih. Kita juga mau ganti bannya dulu dengan ban jalan raya.
setelah melakukan beberapa kali pengujian di atas dyno. Dan di sini dapatkan power maksimal untuk WR155 adalah 12,4 HP. Sedangkan torsinya di angka 11,69. Jadi walaupun basic mesinnya sama dengan miliknya EKS R155 ataupun R15, cuman powernya sedikit dipangkas. Dan sini cuman mungkin karena ada banyak faktor, selain saya lihat ini karena gearnya sudah menggunakan gear yang besar, yaitu 51 mata. Jadi itu mungkin yang menyebabkan selisih powernya hampir 2 dk dibandingkan dengan XR155. Dan untuk torsinya mencatat angka hampir 12, yaitu 11,74. Jadi ada beberapa fakta yang terkuak ketika kita melakukan dyno. Salah satunya tadi yaitu sistem VVA-nya. Sistem VVA bisa dilihat di sini. Nah, ini sistem VVA-nya itu bekerja di angka 7000. Jadi ada indikatornya ya. Nah, kalau kita nyalakan seperti ini. Nah, itu tadi sistem VVA. Jadi sistem VVA-nya bekerja di RPM 7000. Itu tadi rangkaian bedah dari Yamaha WR155 dari kita Bengkel Pro Tuner Motorcycle, dan semoga membantu bagi Anda yang pengen membeli unit ini. Jadi udah tahu dalamannya seperti apa, powernya seberapa, bisa diapain aja. Oke, dari kita sekian dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Ikutin terus channelnya Pro Tuner Motorcycle ya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng untuk notifikasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.